Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Baik, alhamdulillah pada siang kali ini kita dapat berjumpa lagi dalam mata kuliah metodologi studi Islam ya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang studi kalam. Sebelum kita mulai, marilah kita buka perkuliahan ini dengan ucapan pertama. Ijaz ada? Hadir Pak. Aldiansa? Hadir Pak. Hadir Pak. Sri Aryani? Di studi kalam ini bagian dari metodologi studi Islam, bahwa waktu lalu saya sampaikan dalam metodologi studi Islam itu ada beberapa studi ya, ada studi Al-Quran, studi hadis, kemudian salah satunya ini adalah studi kalam ya. Nah, oleh karena itu kenapa ini dipelajari ya? Supaya mahasiswa selanjutnya ada yang punya pendapat lain tentang studi kalam setelah itu? Saya Pak. Oh iya, Siti, silakan. Mungkin ya kalau di pesantren studi kalam itu sama dengan mempelajari seperti ilmu tauhid, yang mana studi kalam ini membahas mengenai sifat yang wajib di Allah, mengenai sifat yang mustahil di Allah, dan juga sifat yang jaiz di Allah. Begitu pula memahami sifat yang wajib di Rasul, mustahil di Rasul, dan jaiz di Rasul. Baik, terima kasih. Tepuk tangan buat Siti ya. Untuk Silviani. Setelah kepemimpinan dipindahkan ke Abu Bakar Siddiq. Iya, baik ya. Terima kasih atas pendapatnya. Jadi munculnya aliran pemikiran ilmu kalam itu setelah wafatnya Rasulullah, pergantian ke Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ya. Di sana terjadi perbedaan pendapat. Ada yang berpendapat bahwa Khalifah itu harus Sayyidina Ali gitu ya. Ada yang berpendapat dari golongan kaum Ansor dan kaum Muhajirin, ada juga yang memutuskan yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Nah, sementara dari sanalah muncul ya, lebih dipengaruhi oleh kepentingan politik. Sebetulnya seperti itu. Akhirnya berkembanglah menjadi beberapa aliran. Oke. Ya. Dalam aliran ilmu kalam ini setelah wafatnya Rasul ini ya. Jadi sekali lagi ada pendukung Muawiyah, ada pendukung Ali bin Abi Thalib, dan ada pendukung Khawarij. Ya. Ini tiga aliran ini yang asal embrio munculnya aliran ilmu kalam. Nah, dari tiga aliran ini sampailah beberapa aliran nih, ya, hati-hati. Dan Bapak minta didiskusikan mengenai aliran-aliran ini, ajarannya, kemudian tokohnya, tapi tidak untuk diikuti ya. Oke, nanti Bapak kasih waktu ya. Ini yang pertama ada aliran Khawarij, ada aliran Murji'ah, ada aliran Mu'tazilah, ada aliran Ahli Sunnah wal Jamaah. Nah, sampai situ ya. Oke. Setelah itu setelah didiskusikan, silakan untuk sampaikan berdasarkan pendapat kelompoknya masing-masing yang 5 aliran tersebut.
bertanya ya, boleh saling bertanya jawab dengan kelompok lain yang memegang aliran yang berbeda. Oke, kita mulai dari aliran apa ini? Mu'tazilah. Silakan untuk menyampaikan pendapatnya tentang Mu'tazilah. Izin menyampaikan ya Pak. Ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai at-tauhid. Mungkin Mu'tazilah berpendapat bahwasanya dalam at-tauhid ini dia menolak akan adanya sifat-sifat yang wajib di Allah. Contohnya seperti sifat wujud, melainkan wujud itu bukan sifat Allah, melainkan wujud adalah zatnya Allah. Seperti itu Pak. Dan mungkin dari Sri Aya ini mau menambahkan. Baik, saya ingin untuk menambahkan mengenai aliran Mu'tazilah itu sendiri. Ini salah satu aliran dalam teologi Islam yang mana dengan kerasionalannya dalam memaknai atau memberikan pemahaman terhadap agama gitu kan ya. Nah, kenapa disebut kaum Mu'tazilah? Karena mereka mengatakan bahwa orang yang berdosa besar bukan mukmin dan bukan pula kafir, tetapi mengambil posisi di antara keduanya. Seperti itu. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita juga harus paham dan harus tahu ciri-ciri aliran Khawarij itu seperti apa. Adapun ciri-ciri Khawarij itu seperti apa, diantaranya mengkafirkan kaum muslimin, memberontak terhadap pemerintahan Islam, suka mengumandangkan jihad tanpa ada alasan apapun, melakukan kekerasan dalam menyelesaikan masalah. Mungkin untuk itu ciri-cirinya ya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Bapak. Selanjutnya ini kelompok 3 bagian apa? Aliran Syiah kita dengarkan ya. Ini kelompok 3 bagian aliran Syiah. Silakan. Aliran Syiah itu adalah salah satu aliran terbesar dalam Islam yang meyakini bahwa hanya ada turunan Nabi Muhammad yang berhak menjadi khalifah. Syiah juga meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul Islam yang menunjuk Ali bin Abi Thalib sebagai penerus pemimpin Islam. Berikut beberapa hal yang perlu diketahui tentang aliran Syiah. Kata Syiah secara etimologis berarti pengikut, pecinta atau pembela. Syiah terpecah menjadi 3 kelompok besar, yaitu Imamiyah, Jidiyah, dan Gulat. Syiah banyak ditolak di dunia, termasuk Indonesia, karena bertentangan dengan ajaran Islam Sunni. Syiah masuk ke Indonesia sejak awal Indonesia masuknya Islam di Indonesia, yaitu melalui para penyebar Islam awal dan Persia. Kelompok mana yang mau saling bertanya lagi nih? Dari kelompok 4 ingin menanyakan ke kelompok 1. Yang pertama tadi menurut kaum Mu'tazilah yaitu tidak percaya dengan sifat-sifat yang ada di Islam seperti sifat wujud, kidam, bakro, wadisi. Nah, sebagai kami kaum yang ahli sunnah wal jamaah ingin menanyakan bagaimana caranya kaum Mu'tazilah menemukan keesaan Gusti Allah dan kekuasaannya tanpa harus kalian mengenal dengan sifat-sifat Gusti Allah. Sekian, terima kasih. Baik, izin menjawabnya saya. Golongan Mu'tazilah berpendapat mengenai bagaimana kekuasaan Allah, di mana Allah itu tidak mutlak karena manusia memiliki kebebasan untuk menentukan tindakan dan kehendak mereka. Contohnya seperti ini. Kalau misal pada zaman dahulu dikisahkan ya, Nabi Ibrahim yang dibakar, apinya itu menjadi dingin. Betul. Apa? Nah, seharusnya Mu'tazilah itu berpendapatnya itu seperti ini. Api itu sifatnya panas, ya otomatis akan memberikan efek panas. Tetapi pada saat Nabi Ibrahim dibakar, api itu menjadi dingin. Nah, itu bentuk salah satu dari keesaan Allah, menunjukkan kepada si Mu'tazilah, menentang mengenai pendapat Mu'tazilah seperti api itu bisa membakar. Ya, kalau menurut kita itu api bisa membakar masuk akal. Tetapi kuasa bagi Allah, api itu tidak bisa membakar. Contohnya seperti pada zaman Nabi Ibrahim yang ingin dibakar.
Jadi si orang itu mempunyai kekuatan yang Iya. lebih dari Gusti Allah seperti Jadi itu. bisa mengijaz, bisa mengendarai motor itu adalah bentuk suatu kekuatan dari dirinya sendiri, bukan dari Allah. Terima kasih. Iya. Baik ya, karena ini sudah masuk di waktu duhur ya, dan semuanya sudah aktif interaktif untuk berdiskusi, berdialog, saling tanya jawab. Intinya bahwa studi kalam ini adalah aliran ataupun sub materi yang ada di metodologi studi Islam, ya, di mana aliran ini muncul setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW dan sekarang berkembang di tataran umat Islam. Jadi dari materi ini kita dapat ambil kesimpulan mana aliran yang harus diikuti, mana aliran yang tidak harus diikuti. Dan di kita alhamdulillah paham ahli sunnah wal jamaah. Baik adik-adik mahasiswa semuanya, sebelum kita akhiri kuliah hari ini, saya punya post-test ya, post-test dari mata kuliah ini, materi ini, dan silakan nanti untuk linknya di scan ya, nanti akan muncul di perangkat handphonenya di perangkat ya masing-masing ya. Sudah? Nah ini ya. Nah, nanti post-testnya silakan dikerjakan ya di link yang sudah tertera sebagaimana tadi di barcode sudah di scan ya, dan nanti nilai keaktifan harganya akan ditambahkan dari ini. Sampai sini ada yang mau bertanya? Alhamdulillah untuk mata kuliah kita hari ini telah selesai dilaksanakan dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Allah. Mohon maaf atas segala kekeliruan, kesalahan dan kesalahan. Semoga kita bisa berjumpa di perkuliahan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.